Chapter 20 Payment Technology Issues atau Persoalan Teknologi Pembayaran oleh Gary Root dan Mulyo Hadirianto. Pokok permasalahannya adalah proses pembayaran online membutuhkan arus transaksi kompleks yang terkoordinasi antara jaringan institusi, finansial, dan pengolahnya. Saat ini teknologi telah memudahkan kita untuk melakukan pembayaran secara online. Dengan solusi yang tepat, pembayaran akan menjadi mudah dan aman bagi Anda dan juga konsumen Anda. Pada kesempatan ini, kita akan bahas apa saja yang perlu diketahui tentang proses pembayaran online dan juga permasalahan. Yang pertama adalah dasar proses pembayaran online. Pembayaran online semestinya terjadi secara tepat, aman, dan mudah, sehingga membuat pengguna berpikir proses yang terjadi ini secara instan. Agar dapat bekerja dengan benar, pebisnis online haruslah terkoneksi dengan jaringan bank, pengolahannya, dan instruksi finansialnya, sehingga informasi pembayaran terjaga keamanannya dan dapat diterima oleh konsumen. Karena pembayaran online ini sangat rentan, kepercayaan dan keyakinan pelanggan menjadi elemen yang sangat penting dalam proses ini. Yang kedua adalah jaringan proses pembayaran online. Ada beberapa elemen yang berperan dalam proses pembayaran online. Yang pertama adalah akun bank. Dalam proses pembayaran online, pebisnis online disediakan akun tabungan online. Penggunaannya harus melakukan autentikasi akun melalui internet untuk mengaktifkannya. Sebagai contoh adalah Bank BCA yang menyediakan layanan e-banking BCA. Yang kedua adalah otorisasi. Di dunia pembayaran online, hal ini diperlukan untuk mengecek apakah kartu kredit konsumen masih berlaku dan masih mempunyai batas kredit yang mumpuni untuk melakukan transaksi online. Yang ketiga adalah asosiasi kartu kredit. Institusi finansial yang menyediakan kartu kredit yang dibuat dan didistribusikan oleh bank yang kita miliki. Contohnya adalah Visa dan Mastercard. Yang keempat, konsumen. Konsumen sebagai pemegang sah dari alat pembayaran online. Contohnya berupa kartu debit, kartu kredit, dan lain-lain. Yang kelima, pencanangan akun bank oleh konsumen. Institusi finansial yang menyediakan kartu kredit atau lainnya kepada konsumen akan meminta Anda untuk menyetujui syarat-syarat pembayaran online Anda sebelum menggunakannya. Contohnya adalah konsumen yang menyetujui pencanangan limit kredit dari kartu kreditnya agar tidak terbebani untuk membayar tagihan di lain hari. Yang keenam adalah akun perdagangan di internet. Ini adalah akun dari bank yang khusus disediakan bagi pebisnis online untuk menerima pembayaran lewat kartu kredit dari internet. Di sini para pebisnis online akan diuntungkan dengan adanya fee di setiap transaksi yang terjadi. Namun fee tersebut dapat bervariasi besarnya tergantung dari bank yang menjadi providernya. Selanjutnya ketujuh, pebisnis online. Bisa dikatakan perusahaan atau perorangan yang bergerak di bidang penjualan produknya melalui internet. Yang kedelapan adalah layanan proses pembayaran, yaitu layanan yang secara khusus menghubungkan pebisnis online, konsumen, dan juga akun finansialnya agar proses pembayaran online dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kesembilan, pengolah. Maksudnya adalah pusat data yang memproses semua transaksi pembayaran ke pebisnis online dan akun bank yang dia miliki. Yang terakhir adalah settlement. Proses transaksi selalu menggunakan kode autorisasi dari pengolah data ke pebisnis online. Settlement bisa disebut juga buku tabungan elektronik yang berguna untuk memindahkan semua pendapatan dari transaksi online yang telah terjadi ke akun bank pebisnis tersebut. Yang ketiga, bagaimana proses pembayaran bekerja? Proses pembayaran online tidak jauh berbeda dengan proses pembayaran di dunia nyata. Perbedaannya adalah pembayaran toko online dan transaksi yang terjadi secara virtual, sehingga alat pembayarannya tidak berubah. Transaksi yang terjadi akan diproses melalui toko online ke dalam akun si pebisnis online. Maka si pebisnis online ini bertanggung jawab penuh terhadap kecurangan yang mungkin terjadi dalam transaksi pembayaran terhadap toko online-nya nanti. Selanjutnya, para pebisnis online harus menyiapkan langkah tambahan untuk menghindari kecurangan pada pembayaran online. Biasanya terdapat form tambahan pada pembayaran untuk memverifikasi informasi pemegang kartu yang akan digunakan sebagai alat pembayaran. Proses pembayaran online dibagi menjadi dua langkah, yaitu autorisasi dan settlement. Yang pertama, langkah autorisasi digunakan untuk mengetahui bahwa kartu yang digunakan untuk alat pembayaran masih aktif dan memiliki batas kredit yang cukup untuk melakukan transaksi. Yang kedua, sedangkan settlement berperang dalam pentransferan uang dari akun konsumen
sejumlah transaksi yang dilakukan kepada akun pebisnis online. Penjelasan tentang autorisasi seperti gambar. Pertama adalah customer kepada merchant, yang kedua merchant kepada gateway, yang ketiga adalah gateway kepada prosesor, yang keempat adalah prosesor dengan using bank. Begitu juga sebaliknya. Keterangannya adalah yang pertama, konsumen menyetujui melakukan pembayaran terhadap salah satu item di toko online, melakukan proses input informasi pembayaran yang akan dilakukan. Yang kedua, toko online menerima informasi pembayaran dari konsumen dan mengirim informasi transaksi ke gateway atau layanan proses pembayaran. Yang ketiga, layanan proses pembayaran meneruskan informasi menuju prosesor atau pengolah data. Yang keempat, prosesor mengirim informasi pembayaran konsumen ke bank yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti. Yang kelima, bank memberi informasi kepada prosesor tentang transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Yang keenam, prosesor meneruskan informasi dari bank menuju gateway. Yang ketujuh adalah informasi proses pembayaran online dikirim kepada akun bisnis online atau merchant. Yang kedelapan, sang merchant berhak menentukan akan menerima atau menolak transaksi yang dilakukan oleh konsumen, dikarenakan merchant bertanggung jawab penuh atas terjadinya transaksi pada toko online-nya atas kecurangan yang mungkin terjadi pada transaksinya. Contohnya adalah merchant boleh menolak transaksi yang terjadi dikarenakan informasi pemegang kartu kredit yang asli tidak sama dengan yang diisikan oleh calon konsumen. Penjelasan tentang settlement. Proses settlement ini adalah pentransferan pendapatan yang diperoleh dari konsumen menuju akun dari merchant atau pebisnis online. Proses ini pada dasarnya sama antara pembayaran langsung atau offline. Selanjutnya adalah apa yang harus Anda ketahui tentang kecurangan pada pembayaran. Banyak pebisnis online yang tidak mengetahui bahwa pebisnis online besar kemungkinannya mendapati kecurangan pada transaksi yang menggunakan kartu kredit. Anda harus paham bahwa kecurangan yang terjadi adalah tanggung jawab penuh sang pebisnis online tersebut. Ada beberapa cara untuk menghindari kecurangan-kecurangan tersebut. Yang pertama adalah pilihlah provider penyedia pembayaran online yang memiliki pengalaman dan track record baik dalam pembayaran. Yang kedua, pastikan provider payment gateway memberikan hasil autorisasi kartu kredit secara real time atau langsung, sehingga informasi yang diterima secepatnya jika ada masalah dengan alat pembayarannya. Selanjutnya, gunakan sistem address verification service atau AVS pada website Anda agar dapat mengetahui kecocokan antara informasi yang tersimpan di provider alat pembayaran sama dengan informasi yang diinputkan oleh calon konsumen. Yang keempat, gunakan layanan CCV2 untuk Visa dan CVVC untuk Mastercard atau CID untuk kartu kredit sebagai keamanan pembayaran. Biasanya untuk Visa, Mastercard ataupun kredit card, kode CVV2 atau CVVC maupun CID adalah 3 digit terakhir dari nomor akun belakang kartu Anda. Solusi untuk pembayaran secara online. Menemukan payment processing yang dapat dipercaya, handal, aman adalah hal yang harus kita pikirkan dengan matang. Solusi payment processing yang baik adalah yang pertama dapat dipercaya dan efektif untuk segala macam pembayaran secara online. Yang kedua, providernya menyediakan otorisasi secara real-time agar informasi terbaru dari alat pembayaran yang konsumen pakai. Yang ketiga, mudah untuk melacak transaksi pembayaran dari berbagai alat pembayaran. Provider menyediakan billing payment yang memudahkan kita untuk setting schedule pembayaran konsumen. Jika kita bisa mengatur pembayaran dari member toko online kita, hasilnya adalah lebih aman. Selanjutnya, provider menyediakan virtual terminal untuk mengatasi transaksi jikalau server kita sedang down. Dengan ini, toko online kita akan siap bertransaksi 24 jam non-stop. Selanjutnya, dapat menyimpan sejarah transaksi atau history. Ini mempermudah pencarian transaksi sebelumnya dan sebagai report kepada pemilik usaha atau pebisnis online. Selanjutnya, sistem yang dibangun memiliki kecepatan akses yang tinggi, jadi akan berpengaruh pula dengan transaksi. Selanjutnya, fleksibel, terintegrasi dengan baik antara provider dengan website toko online kita. Semakin cepat konsumen melakukan transaksi, semakin cepat pula akun Anda akan bertambah debitnya. Selanjutnya, dapat berfungsi pada provider internet manapun, sehingga memudahkan pemilik pebisnis online untuk mengubah integritas akun bank
dengan website toko online yang dimiliki. Yang terakhir, provider yang menyediakan jaringan yang stabil dan dapat dipercaya. Yang terakhir adalah apa yang dibutuhkan untuk memulai bisnis online kita. E-commerce yang aman kita butuhkan agar processing unit dapat memproses pembayaran secara online. Ada 3 langkah mudah untuk memulainya. Yang pertama, pilihlah payment solution yang sesuai dengan bisnis yang akan Anda buat. Contohnya PayFlow Pro yang didesain untuk bisnis online tingkat atas. Maksudnya adalah di dalam toko online-nya terdapat banyak sekali transaksi tiap harinya. Untuk yang kedua adalah PayFlow Link yang didesain untuk pebisnis amatir yang hanya menyediakan sedikit transaksi pembayaran dan cukup simpel untuk penggunaannya. Yang kedua, menyeting akun bank pebisnis online. Semua pebisnis online akan terhubung dengan akun bank pemiliknya, di mana fungsinya adalah sebagai alat transaksi pembayarannya. Yang terakhir adalah kita harus merubah payment processing Anda dengan tambahan servis pendukung lainnya. Ini bertujuan untuk meminimalisir kecurangan yang bisa saja terjadi pada bisnis kita nantinya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.